A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah pesugihan darah tikus. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Bercerita adalah bagian dari pelajaran bahasa di setiap sekolah. Pelajaran sastra ini kerap menjadi materi yang disenangi oleh siswa-siswi, terutama ketika di bangku sekolah dasar. Guru yang mengajar pun senang jika sudah memberikan materi pelajaran bercerita ini. Seingatnya saat sekolah SD di kelas 4 dan 5, pelajaran bercerita ini menyenangkan. Bahkan gurunya pun jika memberikan contoh cerita, betapa hebatnya, hingga banyak anak-anak yang menyimak dan terkesima. Di sebuah sekolah dasar, saat pelajaran bahasa Indonesia, seorang guru bahasa Indonesia hari ini ingin memberikan materi pelajaran tentang bercerita. Anak-anak muridnya diminta untuk menceritakan kisah apa saja, tentang apa saja, dengan maksud dari bercerita tersebut. Guru berharap murid-muridnya berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, mampu berbahasa dengan baik melalui cerita yang disampaikannya. Tiba giliran si Udin, anak seorang pemulung, menjadi murid pertama yang diminta untuk bercerita di depan kelasnya. Udin maju ke depan sesuai perintah sang guru, lalu bercerita selama 8 menit. Dan dalam ceritanya, kalimat pamungkas sebagai penutup diakhiri dengan kalimat, "Aku ingin bahagia seperti mereka." Gurunya sangat memuji cerita si Udin yang sudah membuka cerita dengan cukup baik dan sangat mengesankan. Terlahir dari keluarga berkecukupan menjadi harapan semua orang. Namun jalan kehidupan manusia sudah ditetapkan dalam takdir Sang Kuasa. Tetap menjalani kehidupan dan selalu bersyukur terhadap rezeki apapun yang diterima adalah kunci kebahagiaan. Terlahir dari keluarga miskin, membentuk karakter seorang Saifuddin menjadi sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Sejak kecil ia sudah harus melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa. Ia rela meninggalkan masa anak-anaknya demi membantu kedua orang tuanya. Orang tuanya si Udin hanya bisa pasrah melihat anak-anaknya yang masih kecil harus tinggal di sebuah gubuk reot dan sempit. Bangunan gubuk yang berukuran 3 kali 4 meter itu hanya berlantai tanah. Di puncak Bukit Pasolo inilah Udin bersama keluarganya tinggal. Lubang di dinding menunjukkan bahwa rumah yang mereka tempati tersebut jauh dari kata layak. Ketika hujan, semua isi dalam rumah hingga kamar tidur basah. Di bukit yang memiliki ketinggian 356 meter di atas permukaan laut ini, Udin dan keluarganya hidup dengan kondisi memprihatinkan. Untuk menyambung hidup, ayahnya bekerja sebagai petani penggarap atau buruh harian, yang penghasilannya yang tidak menentu. Sementara ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah tetangganya. "Apapun akan saya kerjakan untuk menyambung hidup. Yang penting halal," kata orang tuanya Udin. Orang tuanya berprofesi sebagai petani. Hanya dengan mengandalkan hasil panen sawah, itu pun cuma beberapa petak. Mereka sangat keteteran membiayai kebutuhan hidup keluarga. Jangankan memikirkan pendidikan Udin beserta saudara-saudaranya, biaya hidup sehari-hari saja sekedar untuk mengisi perut sangat sulit didapat. Walaupun masa anak-anaknya terkuras habis, Udin berjanji akan menyelesaikan sekolahnya dan berjanji akan menjadi orang yang sukses agar kehidupan keluarganya berubah. Setiap harinya selepas sekolah, Udin buru-buru lari ke ladang untuk membantu tentangnya dan pulang ketika matahari sudah terbenam. Kemudian ia lanjut dengan belajar. Terbukti selama ia bersekolah dasar, Udin selalu mendapat peringkat 3 besar. Sampai akhirnya masa remaja menghampirinya. Kini tiba saatnya untuk menggunakan seragam putih biru.
Banyak dari teman-temannya Udin yang tak melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP dikarenakan tidak memiliki biaya. Sebenarnya nasib mereka sama, tidak memiliki banyak uang, susah untuk melanjutkan sekolah. Namun perbedaannya adalah mereka seakan pasrah menerima nasib kemiskinan. Udin ini tergolong anak yang berprestasi di sekolahnya. Terbukti dari Udin yang selalu memenangkan olimpiade. Tak memikirkan omongan orang yang selalu merendahkannya. Justru omongan orang itu menjadi motivasi baginya. Hari terus berganti, kini saatnya bagi Udin untuk melanjutkan mimpinya. Ia pernah bermimpi untuk menjadi seorang mahasiswa. Sebuah mimpi yang teramat sederhana bagi orang yang memiliki banyak uang. Udin cukup sadar dengan keadaannya. Udin hanyalah anak seorang petani yang dalam kebutuhan sehari-harinya pun sulit untuk terpenuhi. Lantas bagaimana bisa ia bermimpi seperti itu? Salahkah Udin bermimpi? Udin pernah coba bercerita pada keluarganya tentang mimpi itu. Tetapi mereka hanya menunjukkan raut wajah sedih, seakan meratapi nasib. Ingin rasanya Udin marah, menyesal pernah terlahir dari keluarga miskin. Tetapi suara azan menyadarkannya dari nafsu duniawi. Kepada Allah ia serahkan segalanya. Ia curahkan semua impian, harapan dan cita-citanya dalam doa-doa malam. Udin sadar tak seharusnya menyerah dengan keadaan yang membuatnya semakin terpuruk. Ia harus bangkit dan optimis bisa mewujudkan semua mimpinya. Jika harus bekerja, Udin akan bekerja demi melanjutkan studinya. Udin telah menjalani pekerjaan sebagai guru les. Penghasilan dari pekerjaan itu ia tabung dan dikumpulkan untuk biaya kuliahnya nanti. Namun sayang, uang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliahnya. Udin tahu biaya masuk kuliah pasti sangat mahal. Namun berkat kegigihannya dia dalam berusaha dan beristiqomah, Udin bisa masuk kuliah melalui jalur bidik misi. Singkat cerita, saat itu Udin tak pernah terbayang bahwa dirinya akan menginjak titik kesuksesan dalam hidup di masa depan. Keadaan ekonomi keluarga yang sangat sulit, itulah yang menjadikan Udin kecil saat itu sudah harus memikirkan hal-hal yang semestinya menjadi beban orang tua. Dari pengalaman hidup yang demikian berat dan menantang, sosok Udin terbentuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan selalu gigih berjuang untuk menata masa depan. Udin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Makassar. Ia masuk ke UMI, Universitas Muslim Indonesia. Di sana Udin mengambil jurusan manajemen. Pada saat yang sama, Udin tidak punya pilihan. Ia harus melanjutkan hidup di Makassar. Hal ini lagi-lagi memaksanya untuk memutar otak, menemukan bagaimana caranya untuk bertahan hidup dan membiayai kuliahnya. Beberapa tahun setelah lulus kuliah, Udin memilih merantau ke Sarauko. Di sana ia dipercaya beberapa pengusaha lokal untuk mengelola perusahaan mereka. Udin sempat memegang 4 perusahaan kontraktor di Sarauko. Setelah mempelajari lebih dalam mengenai dunia kontraktor, Udin pun memutuskan untuk mendirikan perusahaan kontraktor sendiri. Dalam kurun waktu 5 tahun, Udin menjadi kontraktor tetap di PT Inco Sarauko. Udin lalu mendirikan perusahaan penyedia jasa pengamanan. Perusahaan sendiri itu mengalami perkembangan sangat pesat. Alhasil kehidupan keluarganya pun kini baik-baik sekali. Namun roda itu berputar. Itulah istilah yang biasa dikenal orang soal kehidupan. Tak pernah ada yang tahu bagaimana nasib ke depan. Yang penting berusaha maksimal. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Kabar duka pun datang. Ayahnya Udin meninggal dunia karena penyakit kanker. Tak lama dari itu perusahaannya mengalami penurunan drastis sampai berimbas ke karyawannya. Kondisi ekonominya tiba-tiba berubah. Dia harus mengecap kepahitan karena usahanya yang selama ini diimpi-impikan bangkrut. Udin stres dibuatnya. Hidupnya kembali terombang-ambing. Matahari bersinar amat terik, seperti menyedot semua orang yang beraktivitas di luar. Tapi bagaimana lagi, di tengah kondisi tak menyenangkan,
orang memang seringkali tak bisa berbuat apa-apa. Kembali hidup dari nol, Udin mencoba berjualan es cendol keliling. Setiap pagi Udin selalu ke pasar untuk membeli keperluan dagangannya. Mulai berjualan dari pukul jam 8 pagi, Udin sudah terbiasa mengelilingi komplek perumahan setiap harinya. Di udara yang amat terasa panas, siapa yang tak suka minum es? Maka dalam kondisi itu, Udin membakar semangatnya untuk berjualan. Tapi itu semua tak semudah yang dibayangkan. Udin sudah benar-benar putus asa. Bahkan ia sempat berpikir akan bunuh diri. Udin stres. Ia depresi akibat usaha yang dirintisnya mengalami kebangkrutan. Udara panas memang kerap membuatnya kewalahan. Kadang hanya karena kondisi itu, Udin tak melanjutkan kegiatannya berjualan. Padahal es cendol buatannya masih tersisa amat banyak. Hal itulah yang sedikit banyak menyebabkan Udin semakin stres. Siang itu Udin sempat bertemu dengan teman lamanya. Seorang pria parubaya dengan penampilan sederhana mendatangi Udin. Mereka bercakap-cakap. Udin pun menceritakan kondisinya sekarang yang sudah amburadul. Kau tak perlu keliling lagi dan berpanas-panas. Aku bisa membantumu. Kamu mau ikut gak? Kata temannya ringkas. Setelah dipikir-pikir, tak ada salahnya kalau dirinya mencoba mengikuti apa kata temannya. Lagian Udin sudah sangat frustasi menghadapi hidupnya yang sekarang. Pada malam harinya, mereka pun berangkat dengan mobil temannya Udin. Sebut saja namanya Jajang. 4 jam berlalu, mereka tiba di petilasan. Tidak ada penerangan di sepanjang jalan. Hanya ada suara jangkrik yang menemani kesepian mereka. Sesampainya di pertigaan jalan, Jajang menghentikan laju mobilnya. Ia bingung dengan 3 jalur tersebut, sebab sudah lama tidak ke tempat itu. Dari posisi yang tak jauh dengan mobilnya, Jajang melihat lelaki tua berjalan ke arah mereka. Ia berwajah lusuh berpakaian serba hitam. Saat Jajang dan Udin baru saja turun dari mobil, belum sempat ia bertanya, kakek itu pun mengatakan bahwa mereka hanya perlu mengikuti jalan. Setelah itu mereka akan melihat satu-satunya rumah yang mereka tuju ada di sebelah kanan. Tanpa pikir panjang mereka mengikuti perkataan kakek itu. Ketika mobil melaju, Udin iseng menengok ke belakang untuk melihatnya. Ia merasa kaget saat kakek itu sudah tidak ada di sana. Namun perasaan itu hanya dipendamnya saja. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo menyambut mereka dan menyuruh Udin masuk ke sebuah ruangan. Sedangkan Jajang menunggu di luar. Saat itu Udin tidak tahu apa-apa saat melakukan ritual pesugihan itu. Yang Udin tahu dirinya terbangun dengan tubuh yang diselimuti kafan. Dan di hadapannya ada beberapa kudapan. Selesai beritual, mereka pun berpamitan dengan Mbah Jiwo. Di tengah jalan, Jajang bertanya mengenai kejadian tadi. Udin berkata bahwa besok malam ia disuruh Mbah Jiwo untuk menggali tanah di belakang rumah. Singkat cerita, bulan demi bulan berlalu. Kondisi keluarga Udin bangkit kembali, bahkan semakin lama semakin baik. Kini tak lagi perlu berpanas-panasan. Udin tinggal menunggu para pembeli mendatangi kedainya. Dan astaga, jumlah pembeli cendolnya dalam sehari jadi amat banyak. Dalam sehari Udin hitung-hitung sepertinya tak kurang dari 1 juta sebagai keuntungan bersih yang berhasil ia dapatkan. Menghadapi kondisi itu, Udin tentu saja merasa amat senang. Saat itu selain tinggal menunggu para pembeli datang ke kedainya, Udin mulai menjual cendolnya secara online. Orang-orang akan membeli cendolnya melalui jasa kurir atau driver ojek online. Dan praktis saja karena menerapkan sistem jualan seperti itu. Dan kini kekayaannya meluber kemana-mana. Penjualannya sekarang mencapai titik adi manusiawi. Tapi sungguh tak ada seorang pun yang tahu termasuk istrinya, bahwa salah satu saran dari Mbah Jiwo untuk membuat cendolnya laku keras adalah mencampuri dengan darah tikus. Udin memang telah kewalahan menghadapi kemelaratannya selama ini. Dan setelah mengikuti perintah itu, benar saja, Udin benar-benar kaya raya dalam sekejap. Setiap pagi sebelum mulai membuat cendol,
Udin kumpulkan banyak tikus yang ia dapat dalam durasi waktu 1 minggu. Sepele saja, semua hewan itu selalu berkeliaran di rumahnya. Untuk seluruh darah yang berasal dari darah satu tikus, Udin perkirakan itu bisa digunakan untuk sekitar 20-an porsi cendol. Dan benar saja, setelah secara kontinu melaksanakan cara itu, pembeli entah mengapa selalu mendatanginya setiap hari. Dalam sehari dari penjualan online saja, keuntungan yang aku dapat mencapai 600.000 sendiri. Dengan kondisi ekonominya yang telah mentereng macam begini, tak tahu lagi mau sampai kapan ia melangsungkan cara licik ini. Ya bagaimana lagi, selain dengan pesugihan darah tikus ini, bagaimana aku bisa kaya raya? Sore itu Udin bertemu kawan masa kecilnya, Ilham. Sudah 2 hari Udin pulang kampung lantaran libur panjang lebaran. Saat ia berjalan di sekitar kampung, Udin bertemu dengan Ilham. Mereka lalu mengobrol sama tentang masa kecil mereka sampai lupa waktu. Ayo main ke rumahku. Kita lanjut ngobrol di sana. Ajak Udin. Mantap, ide bagus tuh, saut Ilham riang. Sudah lama juga Ilham tidak berkunjung ke rumah Udin. Ya meskipun rumahnya bukan tipe orang yang bikin kangen, tapi kenangan masa kecil mereka berada di sana yang membuat Ilham ingin kembali ke rumah itu. Namun sesampainya di sana, Ilham tidak menemukan rumah Udin yang dulu. Seingatnya dulu, rumah Udin terlampau sederhana. Dia pun terpaksa putus sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Tapi yang Ilham lihat sekarang adalah rumah lantai 2 yang benar-benar mewah. Sejak kapan Udin jadi kaya? Ilham tak ingin berpikir macam-macam. Mungkin nanti Udin akan menceritakannya sendiri kepadanya. Udin lalu mempersilahkan Ilham masuk. Di dalam ternyata tak ada siapa-siapa. Mana keluarganya? Apa mungkin mereka sedang keluar ya? Atau mungkin ini rumah hasil jeripaya Udin? Terlalu banyak pertanyaan di kepalanya yang tak bisa ia jawab. Mau minum apa? Tanya Udin membuyarkan lamunannya. Kok kopi saja yang pahit ya? Balasannya. Seleramu ternyata gak berubah ya? Jawab Udin sambil tersenyum lalu pergi mengambilkan minum. Ilham menunggu Udin dengan duduk di ruang tamu yang punya interior indah. Lampu kristal, sofa empuk, karpet dengan bulu halus, dan guci besar yang kelihatannya mahal ada di ruangan tersebut. Kalau memang ia ini hasil jeripayahnya, Ilham benar-benar kagum dengannya. Meski sangat indah dipandang mata, entah kenapa Ilham merasa ada sesuatu yang janggal dari rumah itu. Lampu kristal yang menggantung di tengah ruangan memang terang sekali, tapi Ilham merasa ada suasana suram di rumah itu. Bosan menunggu Udin, ia berkeliling di ruang tamu untuk melihat-lihat. Ilham lalu tiba di sebuah guci besar yang diletakkan di ujung tangga menuju lantai 2. Guci tersebut berwarna hitam kelam, cukup mengkilat hingga dapat memantulkan wajahnya sendiri. Beberapa detik Ilham mengamati guci tersebut. Ia dikejutkan oleh sebuah bayangan perempuan dengan mata yang sepenuhnya putih sedang mendekatkan wajahnya di sebelahnya. Sontak Ilham langsung menoleh karena takut. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa di belakangnya. Di ruangan itu pun ternyata hanya ada Ilham seseorang. Ada apa? Kok pucat begitu? Tanya Udin yang datang membawa 2 buah cangkir. Tidak apa-apa, kurang kopi kali. Balas Ilham sambil meringis. Sejak saat itu Ilham merasa tidak nyaman di rumah Udin. Lantas Ilham permisi ke kamar mandi. Mungkin hari itu adalah hari paling apes baginya. Pasalnya Ilham bertemu lagi dengan sosok yang ia lihat tadi saat menuju kamar mandi. Perempuan itu memakai baju putih panjang dan sedang berdiri di sebelah pintu kamar mandi, seakan sedang menunggunya. Matanya putih, rambutnya menjulur panjang sampai kaki, dan dia tersenyum memperlihatkan 2 taringnya. Ilham lari terbirit-birit menuju ruang tamu seketika melihat penampakan itu. Anehnya, saat Ilham sampai di ruang tamu,
Udin tidak kaget melihat Ilham yang berlarian seperti dikejar setan. Ia justru seperti sudah paham kalau hal itu akan terjadi kepada Ilham. Ikut aku. Ajak Udin untuk keluar rumah. Udin lalu mengajaknya ke warung yang tak jauh dari rumahnya. Ia lalu bercerita bahwa kejadian yang menimpa Ilham itu adalah ulah peliharaan dirinya. Udin yang menyepakati sebuah perjanjian dengan iblis untuk melakukan pesugihan. Itulah sebabnya dia punya rumah sebesar itu. Udin pun berkata, "Kenapa aku pulang kampung? Ya karena ibu dan istriku sudah meninggal dunia karena mereka menjadi tumbal. Aku tahu apa yang kulakukan saat itu salah. Mungkin aku tinggal menunggu waktu untuk aku jadi target berikutnya," katanya dengan nada sedih. Ilham tidak tega melihat keadaan Udin. Entah karena apa tiba-tiba Udin ingin melepaskan itu semua. Ilham pun sepakat untuk membantu lepas dari kutukan tersebut. Malam itu juga mereka mengunjungi seorang sesepuh desa bernama Mbah Waringin. Setelah menceritakan duduk perkaranya, ia kemudian mau membantu Udin. Setelah itu mereka bertiga kembali menuju rumah Udin. Di sana, Mbah Waringin melakukan kegiatan klinik dengan menerawang kekuatan peliharaan pesugihan di rumah itu. Beberapa menit kemudian, Mbah Waringin menemui mereka berdua yang menunggu di teras rumah. Makhluk ini sangat kuat. Aku harus membuangnya agar ia tidak mengganggumu lagi. Dan kamu pun harus benar-benar niat jika ingin bertobat, katanya kepada Udin. Mbah Waringin lalu menyuruh mereka berdua mencari kendaraan untuk menuju sebuah hutan yang muncul di penglihatannya. Udin pun menyuruh agar menggunakan mobilnya saja. Tak menunggu waktu lama, mereka akhirnya menuju hutan yang dimaksud Mbah Waringin. Sesampainya di sana, mereka disuruh menunggu di mobil oleh Mbah Waringin. Ia lalu keluar mobil dengan membawa sebuah bungkusan sarung yang mereka tidak ketahui benda di dalamnya. Sekitar setengah jam kemudian, Mbah Waringin datang kembali dengan membawa bungkusan kain putih yang sudah kotor dengan tanah. Cepat, nyalakan mobilnya dan kendarain secepat mungkin. Dan jangan sekali-kali kalian melihat spion, kata Mbah Waringin. Udin lalu cepat-cepat memutar mobil dan menginjak gas secepatnya. Hutan yang gelap itu kini hanya ada suara gas mobil mereka yang terdengar ngebut. Tiba-tiba ada guncangan berasal dari belakang mobil. Seperti tahu siapa itu, Mbah Waringin lalu komat kamit merapal mantra untuk mengusirnya. Namun, Udin yang sedang panik itu tak sengaja melihat spion untuk melihat siapa yang sedang mengganggu mereka di belakang. Naas, usaha Udin yang ingin melepaskan perjanjian itu digagalkan sendiri oleh dirinya sendiri. Guncangan itu pada akhirnya berhenti. Mbah Waringin juga sudah tak komat kamit lagi. Tapi mereka harus pulang dengan Udin yang kini sudah gila akibat tak menuruti kata Mbah Waringin. Itulah kisah Saifuddin yang melakukan pesugihan dengan media darah tikus. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Mau bagaimana keadaan kita, sebaiknya kita tetap meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita. Semoga dari cerita ini bisa diambil pelajaran dan hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.